Sering bingung nggak sih kapan harus pakai have, get, make, atau let? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, 4 kata kerja ini yang kita sebut kata kerja kausatif, itu kunci banget biar bahasa Inggrismu kedengaran lebih luas dan alami. Yuk kita bongkar bareng-bareng kapan dan gimana cara pakainya yang benar. Oke, kita mulai dari satu kesalahan yang umum banget, yang sering banget saya dengar. Situasi ini bakal nunjukin dengan jelas kenapa kita tuh benar-benar butuh kata kerja khusus ini. Kelihatannya pertanyaan simple ya, tapi coba dipikirin lagi. Apa kamu beneran potong rambut sendiri di rumah? Kayaknya sebagian besar dari kita sih enggak ya. Nah, disinilah letak perbedaan yang penting banget. Nah, ini dia bedanya. Kalau kamu bilang, I cut my hair, itu artinya kamu sendiri yang ambil gunting, berdiri di depan cermin, dan potong rambutmu. Tapi, kalau kamu bilang, I had my hair cut, nah itu artinya kamu minta orang lain yang ngerjain. Misalnya, kamu pergi ke salon. Kelihatan kan bedanya? Oke, sekarang kita fokus dulu ke dua kata yang paling sering dipakai dalam konteks ini, have dan get. Dua-duanya ini berguna banget pas kamu bayar atau nyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu buat kamu. Jadi intinya tuh begini, kata kerja kausatif itu kita pakai waktu kita menyebabkan sesuatu terjadi. Kamu nggak ngerjain sendiri, tapi kamu yang jadi penyebabnya. Kamu yang pergi ke salon, kamu yang minta rambutmu dipotong. Artinya, kamu yang menyebabkan itu terjadi. Kita lihat contoh lain ya. I repaired my car, artinya kamu sendiri yang buka kap mobil, kotor-kotoran, benerin mesin. Tapi sebaliknya, kalau I got my car repaired atau I had my car repaired, itu artinya kamu bawa mobilnya ke bengkel, ke montir profesional. Logikanya sama persis buat komputer. I fixed my computer, berarti kamu yang ngoprek sendiri. Kalau I got my computer fixed, artinya kamu bawa ke tukang servis. Nah, ini ada tips kecil. Have itu kedengarannya sedikit lebih formal daripada get. Tapi ya, dalam obrolan sehari-hari, keduanya sering banget bisa dipakai gantian. Oke, have dan get udah lumayan kepegang ya. Sekarang, kita naikin levelnya sedikit. Kita tambahin 2 senjata lagi nih, make dan let. Dengan 2 kata ini, kalimat kita bakal jadi jauh lebih presisi. Coba perhatiin baik-baik. Ini inti dari semuanya. Have itu kita pakai pas kita mengatur sesuatu. Contohnya, I had a gardener take care of the garden. Kamu yang atur jadwal tukang kebunnya. Kalau get, itu lebih ke membujuk. I got my friend to drive me. Kayaknya ada usaha buat ngerayu dulu. Terus ada make. Nah ini lebih kuat lagi, artinya memaksa. I made my friend drive me. Dan yang terakhir, let, artinya mengizinkan. I let my friend drive me. Jadi 4 kata dengan 4 level kekuatan yang beda-beda. Aits, ada satu detail grammar kecil tapi penting banget nih. Dari 4 kata kerja ini, cuma get yang pakai kata to setelah objeknya. Jadi, I had him do it, I made him do it, I let him do it, tapi I got him to do it. Ingat ya, detail kecil ini, jangan sampai salah. Oke, cukup teorinya. Bosan kan? Sekarang waktunya kita tes pemahaman kita. Udah siap? Yuk kita lihat beberapa skenario singkat. Skenario pertama nih, bayangin temanmu ngebet banget pengen nganterin. Awalnya kamu mungkin ragu, tapi akhirnya kamu kasih izin. Kata kerja apa yang langsung kepikiran? Yep, bener banget. Jawabannya pasti let. Kamu nggak maksa dia, kamu juga nggak perlu ngebujuk. Kamu cuma kasih izin aja. Simpel kan? Lanjut, skenario kedua. Kata kuncinya di sini adalah sulit untuk meyakinkan. Ada usaha, ada bujukan, kira-kira kata kerja mana nih yang paling cocok buat situasi kayak gini? Nah, jawabannya adalah get. Ini pilihan yang paling pas. Kamu nggak maksa, tapi juga nggak sekedar ngizinin. Kamu harus membujuk dia dulu, mungkin dengan janji traktir makan malam. Ada proses persuasi di situ. Wah, sekarang situasinya jadi beda banget nih. Ada unsur paksaan di sini. Temenmu sebetulnya nggak mau, tapi kamu maksa. Dia nggak punya pilihan lain. Jadi, kata kerja apa yang kita pakai? Udah pasti, made. Ini kata kerja yang paling kuat. Kamu maksa dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak mau lakuin. Jelas banget kan? Oke, soal terakhir. Bayangin bosmu awalnya bilang nggak. Tapi karena argumenmu bagus banget, akhirnya dia luluh dan setuju. Kata kerja apa yang pas untuk cerita ini? Sekali lagi, jawabannya adalah get. Ingat ya, get itu pas banget buat situasi di mana kamu harus meyakinkan seseorang. Apalagi kalau awalnya mereka agak ragu atau bahkan menolak. Keren, kamu berhasil melewati semua latihannya.
Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi satu contekan singkat yang bisa kamu simpan dan pakai kapan aja. Nah, ini dia rangkuman utamanya. Ingat aja, have itu untuk mengatur, get untuk membujuk, make untuk memaksa, dan let untuk mengizinkan. Dengan 4 kata ini aja, kamu bisa ngejelasin berbagai situasi sosial dengan jauh lebih akurat. Simpan ini baik-baik di kepala ya. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan terakhir buat kamu. Tentunya pakai salah satu kata kerja yang baru aja kita pelajarin. Makasih banyak ya udah nyimak hari ini. Sampai ketemu lagi.